Assalamualaikum sahabat Tiffany. Dalam setiap hati, ada luka yang sedang belajar sembuh. Dan dalam setiap cerita, ada seseorang yang akhirnya menemukan dirinya kembali. Kalau kamu sedang mencoba bertahan hari ini, percaya, kamu nggak sendirian di sini. Ini adalah kisah Jasmine. Perempuan yang selalu terlihat kuat di depan semua orang. Hingga ia sendiri lupa kapan terakhir kali ia jujur pada perasaannya. Jasmine tidak takut gagal. Yang ia takutkan justru sesuatu yang jauh lebih sunyi. Meski hanya berhenti sebentar, apakah masih ada yang bangga padanya? Di balik senyum yang selalu penuh keyakinan, ada hati yang diam-diam lelah karena terus membuktikan diri. Dan malam-malam yang terasa panjang, ketika ia bertanya dalam diam, "Sampai kapan? Aku harus kuat sendirian." Selamat mendengarkan kisah Jasmine tentang seseorang yang belajar bahwa mencintai hidup tidak harus selalu dimulai dari keberanian untuk menang, tapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kita juga boleh rapuh. Hari-hari Jasmine selalu tampak teratur di mata semua orang. Bangun pagi sebelum matahari sempat menyapa jendela. Bergelut dengan pekerjaan yang tidak pernah selesai tepat waktu, dan pulang di saat kota sudah lebih dulu lelah. Orang-orang memujinya. Rajin, cerdas, kuat, selalu bisa diandalkan. Namun, tidak ada yang pernah benar-benar tahu bahwa setiap kali Jasmine menutup pintu kamarnya, ia seperti menutup semua perasaan yang ingin berteriak minta didengar. Ia pernah bertanya kepada dirinya sendiri, "Kalau aku berhenti sebentar, apa dunia akan tetap sayang sama aku?" Jawabannya selalu ia pendam, karena ia takut bahwa satu-satunya alasan orang bangga padanya hanyalah karena ia tidak pernah terlihat lemah. Kadang ia menatap langit malam dan bertanya apakah sebenarnya ia masih punya mimpi. Atau semua sudah tertelan ambisi yang bukan sepenuhnya miliknya. Jasmine tidak sedang mengejar cita-cita. Ia sedang berlari dari perasaan kosong yang diam-diam tumbuh di dalamnya. Dan semakin ia berlari, semakin ia kehilangan arah pulang pada dirinya sendiri. Hari-hari Jasmine selalu penuh list pekerjaan dan penuh kekosongan yang tidak ia akui. Di kantor, ia bergerak cepat, rapat ke rapat, target ke target, hingga semua orang menganggapnya pribadi yang tak pernah goyah. Tapi pulang ke rumah, ia dikelilingi oleh sepi yang nyaris terdengar. Kadang ia bertanya pelan pada dirinya sendiri, "Aku benar-benar hidup? Atau hanya bertahan?" Ia punya banyak pencapaian. Tapi sedikit sekali momen di mana ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia terbiasa menjadi jawaban bagi semua orang, tanpa pernah tahu apa jawabannya untuk dirinya. Dan saat orang berkata, "Kamu itu hebat loh, Jess," ia hanya tersenyum, pura-pura percaya, pura-pura tidak lelah. Sampai suatu malam, setelah lembur dan hujan tak kunjung reda, Jasmine menunggu ojek yang tak kunjung datang.
Hujan menetes dari atap halte. Dingin masuk ke tulang. Dan pikirannya mendadak tidak lagi kuat membendung semua hal yang ia tahan. Di tengah kesunyian kota, ia tiba-tiba merasa gagal menjaga dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa izin. Diam-diam menumpuk seperti hujan di tanah. Aku capek, tapi harus kuat. Kalau enggak, siapa lagi? Jasmine memandangi bayangannya yang memudar di genangan air dan setengah bersisir. Kapan terakhir aku sayang sama diriku sendiri? Malam itu bukan malam yang istimewa. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada yang memeluk dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi justru disitulah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Jasmine berhenti berlari dari perasaannya sendiri. Ia menatap langit kelabu, menarik nafas panjang, yang terasa seperti pertama kali bisa bernafas lagi. Dan dalam isak kecil yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri, ia berjanji, besok aku akan mulai pelan-pelan. Aku akan belajar pulang ke diriku. Bukan untuk membuktikan apapun. Bukan untuk membuat orang lain bangga. Tapi karena ia akhirnya sadar. Menjadi manusia bukan soal selalu kuat, melainkan berani mengakui bahwa kita juga boleh rapuh, termasuk oleh diri kita sendiri. Keesokan harinya, Jasmine tidak langsung menjadi orang baru. Ia masih lelah, masih ragu, masih takut mengecewakan dunia. Namun satu hal berbeda, untuk pertama kalinya, ia mendengarkan suaranya sendiri. Ia bangun tanpa terburu-buru, membuat sarapan sederhana, dan menatap cermin dengan lebih lembut. Nadanya pelan, namun penuh keberanian kecil. Aku ada, dan itu sudah cukup. Di kantor, ia mulai menetapkan batas. Tidak semua hal harus ia kerjakan sendirian. Tidak semua telepon harus dijawab saat hari sudah gelap. Tidak semua kritik harus ia jadikan cambuk untuk menyiksa diri. Ia belajar berkata, "Maaf, aku tidak bisa sekarang." Kalimat sederhana yang dulu terasa seperti dosa. Malam-malam Jasmine masih panjang. Kadang ia masih menangis dalam diam. Kadang cemas itu kembali tanpa permisi. Tapi kini ia tidak lagi merasa gagal hanya karena sedih. Karena ia tahu, yang kuat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang tetap mencoba berdiri, meski lututnya gemetar. Suatu akhir pekan, Jasmine memutuskan keluar rumah sendiri. Ia berjalan ke taman kecil dekat apartemennya, membeli kopi dingin, dan duduk menghadap langit senja. Di depannya, ada anak kecil berlari, tertawa tanpa beban. Jasmine tersenyum, dan kali ini, senyum itu tidak dipaksa. Ia merogoh buku catatan kecil yang mulai sering ia gunakan lagi. Halaman pertama, ia isi dengan satu kalimat. Aku ingin hidup, bukan cuma bertahan. Tangannya bergetar.
tapi hatinya terasa lebih ringan dari kemarin. Jasmine mulai pelan-pelan kembali menemukan dirinya, yang dulu ia tinggalkan demi terlihat sempurna. Ia mulai menulis lagi tentang rasa, tentang sepi, tentang luka yang pelan-pelan belajar sembuh, dan tentang kebahagiaan kecil yang dulu selalu ia abaikan. Kini setiap pagi terasa bukan lagi kewajiban, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk memilih dirinya sendiri. Sampai suatu malam, ketika ia selesai menulis, Jasmine menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia sudah bukan lagi perempuan yang memaksa dirinya kuat sepanjang hari. Ia adalah seseorang yang berani mengakui bahwa ia juga bisa rapuh. Dan bagi Jasmine, itu adalah kemenangan yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Dengan suara hampir tak terdengar, ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Karena kini Jasmine tahu, tidak apa-apa istirahat, tidak apa-apa takut, tidak apa-apa menangis. Yang penting, jangan berhenti mencintai diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah Jasmine malam ini. Semoga kamu yang sedang terluka pelan-pelan menemukan rumah, meski harus membangunnya mulai dari diri sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, sahabat Ivani. Tetap jaga hatimu, karena kamu layak bahagia. One Heart yang menyeragakan.